Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Firmansyah. Saya semester 5 kelas A Putra Kampus Kota. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tentang pengembangan hasil belajar siswa melalui metode film dalam pelajaran SKI DMA Ainul Huda khususnya kelas 10. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dalam kehidupan tak luput dari dua komponen dasar, yaitu agama dan filsafat, sehingga terbungkus dalam kata ilmu pengetahuan. Disadari atau tidak, kita dituntut mencari ilmu dalam keadaan apapun serta mengamalkannya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk halayak, yang diaplikasikan melalui sekolah, madrasah, majelis ilmu, dan lain-lain. Kemudian seiring perkembangan zaman, otomatis ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Di samping itu, guru mampu menggunakan alat-alat yang tersedia. Guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Dengan adanya media diharapkan terjadinya komunikasi yang baik, siswa mudah mengetahui maksud dari materi yang diajarkan dan menghilangkan rasa kejenuhan ataupun kebosanan dalam setiap pembelajaran, khususnya dalam bidang sejarah kebudayaan Islam. Kemudian juga sebaliknya agar memudahkan guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada para siswa. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang cocok untuk siswa adalah khususnya pelajaran SKI menggunakan media audiovisual yang dikemas dalam film sejarah Islam yang berkaitan dengan pelajaran. Dalam penelitian tersebut muncullah beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah proses serta hasil belajar siswa terhadap metode melalui video atau film dalam pelajaran SKI. Kemudian yang kedua, yang B, seberapa efektifkah metode melalui media film khususnya pelajaran SKI. Kemudian yang C, batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam pembahasan tugas di akhir ini dibatasi pada pengambilan data hanya dilakukan pada kelas 10 MA Ainul Huda sumber baru. Kemudian pembahasannya hanya fokus kepada media video atau film dalam pengaplikasian pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Dan tujuan mempermudah proses belajar, menghilangkan rasa bosan, jenuh, dan menarik semangat siswa. Kemudian untuk mengetahui seefektif apakah metode melalui film untuk siswa khususnya di pelajaran SKI, dan muncullah manfaat penelitian. Yang pertama, mempermudah guru untuk menyampaikan serta mempermudah siswa untuk menerima melalui media audio visual dalam mata pelajaran SKI karena pelajaran tersebut identik dengan sejarah cerita Islam pada zaman dulu. Karena untuk pelajaran SKI di kelas 10 MA ini seringkali guru menerapkan metode ceramah. Itu pun metode ceramah hanya untuk mengantukkan siswa dan memunculkan rasa bosan, sehingga peneliti bertujuan untuk membuat metode baru sehingga bisa mengefektifkan pelajaran. Yang kedua, pelajaran menjadi berwarna sehingga siswa menjadi semangat serta senang dalam belajar. Yang ketiga, siswa lebih aktif berdiskusi kepada guru serta bertanya, bahkan kalau ada sanggahan di situ. Kemudian yang kedua, bab 2 pembahasan tinjauan pustaka. A, bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis
dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum yang berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Kemudian yang B, video atau film, maksudnya film yang digunakan yang sesuai dengan pelajaran SKI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video diartikan sebagai gambar hidup atau program televisi lewat tayangan pesawat televisi. Atau dengan kata lain, video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Video memiliki kategori sebagai segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikomunikasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Video termasuk bahan ajar audiovisual, artinya bahan ajar tersebut mengombinasikan materi visual dan materi audio. Tentunya di sini memudahkan guru SKI pada khususnya untuk menjelaskan kepada siswanya melewati video atau film tersebut. Kemudian juga digunakan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, tujuan kognitif untuk mengajarkan pengenalan kembali atau perbedaan stimulasi gerak yang relevan sehingga cocok dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Contohnya pada masa Bani Abbasiyah, di situ dijelaskan seperti ini, maka siswa jarang untuk berimajinasi ketika guru melalui metode ceramah. Tapi kalau video itu lebih asik untuk siswa, seperti itu. Yang kedua, tujuan psikomotorik untuk memperlihatkan contoh keterampilan gerak. Nah, ini lebih nyata. Yang ketiga, tujuan afektif untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Nah, seperti itu. Video bisa mempengaruhi sikap dan emosi. Seperti apa pada zaman Abbasiyah, pemimpinnya seperti ini, sehingga murid bisa meniru secara tidak langsung maupun langsung yang dapat diaplikasikan dalam setiap perharinya, seperti itu. Kemudian pemanfaatan program video dalam kegiatan pelajaran, diantaranya memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Yang kedua, memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat dan dapat didemonstrasikan perubahan waktu-waktu. Yang keempat, menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya. Seterusnya yang C, unsur-unsur bahan ajar video atau film. Menurut Diknas 2004, struktur bahan ajar video atau film meliputi 6 komponen, yaitu judul petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan penelitian. Yang D, seperti apa sih karakteristik video ini? Ini adalah pembahasannya, yaitu yang pertama, clarity of message atau kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Yang kedua, stand alone atau berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang ketiga, user friendly atau bersahabat akrab dengan pemakainya. Yang keempat, representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Jadi ini harus relevan dengan pembelajaran, yaitu khususnya SKI di situ. Yang kelima, visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Apabila materinya itu pada masa Bani Abbasiyah, maka pada masa itulah seperti apa dan bagaimana pencitraannya, seperti itu. Ya, kemudian yang bab 3, metode penelitian.
A. Jenis metode penelitian. Metode yang saat ini digunakan adalah metode research and development atau bisa dikenal dengan R&D. Sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk hardware atau buku modul alat bantu pembelajaran yang di kelas dan laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak software seperti program untuk pengolahan data pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pelajaran, pelatihan, hubungan flosi, manajemen, dan lain-lain. Yang kedua, yang B, tujuan penelitian pengembangan. Pada tujuan penelitian ini pengembangannya biasanya berisi dua informasi: masalah yang akan dipecahkan, yang kedua spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian C, subjek penelitian dan sumber data. Pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di MA Nurul Huda kelas 10 Sumber Baru tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, benda-benda. Pada penelitian kali ini populasinya adalah semua siswa dan siswi MA Nurul Huda kelas 10. Kemudian sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi peneliti hanya sebagian mengambil dari populasi yang ada. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tentunya saya pribadi menunggu saran dan kritik dari teman-teman dan dosen pada khususnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.